Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang bersukacita, dalam keadaan yang bersemangat untuk menapaki hari-hari yang baru, karena kita tahu dan kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu sebab kasih dan rahmat-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Kami tahu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami bukanlah sebuah kebetulan, karena apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, supaya hidup kami dapat menjadi suratan yang terbuka bagaimana karya Tuhan nyata bagi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu hidup kami tidak hanya berjalan setiap hari secara biasa saja, tetapi kami rindu hidup kami dapat menjadi kesaksian yang indah akan Engkau, keselamatan-Mu dan kasih-Mu. Itu sebabnya kami rindu belajar Tuhan, bagaimana kami harus bersaksi dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Itu sebabnya keberadaan seorang saksi menjadi hal yang penting. Tapi yang terlebih penting adalah kebenaran dari apa yang disampaikan oleh seorang saksi. Itu sebabnya seperti di dalam sebuah persidangan, saksi harus disumpah terlebih dahulu untuk benar-benar menyatakan apa yang tepat dan benar secara jujur, karena apa yang akan disampaikan oleh seorang saksi akan sangat berpengaruh kepada keputusan hakim. Kalau kita bersama-sama belajar dari Bilangan 13 sampai Bilangan 14, kita akan melihat tentang bagaimana Musa mengutus 12 orang untuk menjadi pengintai di tanah Kanaan. Mereka diminta untuk melihat bagaimana negeri itu, bagaimana bangsa yang mendiaminya, bagaimana kota-kotanya, bagaimana tanah dan pohon-pohonnya. Bahkan juga diminta untuk membawa contoh hasil bumi dari tanah Kanaan, sehingga bangsa Israel mendapatkan gambaran tentang seperti apa tanah perjanjian yang akan mereka masuki, apa yang mereka harus persiapkan. Dan 12 orang pengintai ini dipilih secara khusus mewakili masing-masing suku Israel. Mereka akan menjalankan tugas ini selama 40 hari untuk melakukan pengintaian di berbagai wilayah yang ada di Kanaan. Meskipun yang disaksikan sama, yang dilihat sama, tetapi sayangnya apa yang disampaikan oleh para pengintai ini tidaklah sama, karena 10 orang menyampaikan berita yang menunjukkan betapa lemah iman mereka. Karena apa yang mereka sampaikan ini adalah laporan yang suram, laporan yang meragukan bahwa janji Allah kepada bangsa Israel itu akan digenapi, bagaimana Tuhan akan menuntun, membela dan menyertai bangsa Israel. Karena 10 orang pengintai ini menceritakan bahwa negeri Kanaan ini adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi kemudian mereka juga menyampaikan bahwa bangsa yang mendiami Kanaan itu adalah bangsa yang besar, bangsa-bangsa raksasa, kota-kotanya kokoh dan berkubu. Dan bahkan mereka menjelaskan bahwa orang-orangnya itu yang tinggal di sana raksasa, sedangkan mereka terlihat seperti belalang. Mereka menceritakan kesaksian yang mengecilkan iman bagi orang yang mendengarkan. Kesaksiannya bukan kesaksian yang menguatkan iman, melainkan justru sebaliknya melemahkan iman orang-orang yang mendengar kesaksian mereka tentang bagaimana kondisi tanah Kanaan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Karena mereka memang mengakui bahwa negeri Kanaan itu adalah negeri yang makmur, berlimpah susu dan madu, tetapi mereka menyampaikan bahwa mereka yakin
bangsa Israel itu akan bisa maju dan menduduki negeri itu sebab mereka disertai oleh Tuhan. Di dalam Bilangan 14 mulai ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kesaksian Yosua dan Kaleb tidak selalu diterima dengan baik, karena yang terjadi justru bangsa Israel yang mendengar kesaksian mereka menjadi marah dan mengancam kedua orang ini untuk melontari mereka dengan batu. Tapi puji nama Tuhan, ketika kesaksian yang disampaikan itu adalah benar, maka yang terjadi adalah Tuhan sendiri yang akan membela kesaksian itu. Karena dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. 10 orang menyampaikan kesaksian yang tidak benar. Kesaksian yang melemahkan iman, sehingga menyebabkan segenap bangsa Israel itu menangis dengan suara yang nyaring dan bersungut-sungut. Itu tertulis dalam Bilangan 14 ayat 1. Sehingga Musa dan Harun harus menghadapi umat ini. Mereka harus berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, karena bangsa itu menjadi tawar hati mendengar kesaksian dari 10 orang yang tidak benar. Sedangkan kesaksian dari 2 orang yang benar ini sebenarnya ada kesaksian iman, kesaksian yang menguatkan iman. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca selanjutnya dalam kisah di Bilangan, dampak dari kesaksian Yosua dan Kaleb ini adalah dari generasinya mereka, hanya 2 orang ini yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan yang lainnya dari generasinya mereka habis, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena setelah peristiwa ini kemudian 40 hari pengintaian yang kemudian bangsa Israel justru tidak mempercayai kesaksian yang benar, itu menyebabkan mereka harus mengalami 40 tahun perjalanan berputar-putar sebelum mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Menjadi saksi tidaklah mudah, karena hal itu bukan dikerjakan karena sebuah kebiasaan atau hanya karena kita mampu berbicara dengan baik. Melainkan untuk bisa menjadi saksi yang benar adalah membutuhkan kekuatan Allah dan tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Supaya kesaksian ini menjadi kesaksian yang benar, menjadi kesaksian yang hidup, yang tidak hanya membangkitkan iman kita sendiri dan menguatkan iman kita sendiri yang menyaksikannya, tapi juga bisa membawa kebangunan rohani, kekuatan iman kepada orang-orang yang mendengar kesaksian. Bersaksi itu menjadi panggilan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, merupakan kesempatan kita untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah membawa hidup kita kepada pengenalan akan Tuhan dan mengalami pertobatan serta mengalami kemenangan, mengalami mukjizat yang daripada Tuhan sendiri. Bersaksi bisa melalui perkataan dan juga tindakan. Kesaksian kita ada beragam Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi cara bersaksi yang pertama adalah kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam diri kita sehingga kita akhirnya bisa menerima kabar keselamatan dan bisa menjadi orang yang percaya. Hal kedua yang bisa kita saksikan adalah bagaimana perubahan hidup yang kita alami sebagai kerja atau hasil kerja dari Tuhan atau Roh Kudus mengubah hidup kita. Kita bisa menyaksikan itu. Ada banyak ya contoh di Alkitab bagaimana ketika Tuhan menjamah hidup seseorang, maka hidup orang itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Yang ketiga, kesaksian kita bisa berupa
mengajarkan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Ada banyak ayat yang saya percaya firman Tuhan itu sudah menjamah dan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Itu bisa menjadi kesaksian kita juga. Bersaksi tidak harus secara formal, karena seringkali kita bisa bersaksi melalui pembicaraan seperti pertemanan. Kita menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita, bagaimana firman Allah dan kuasanya Tuhan itu mampu mengubahkan kita, mengajarkan firman Allah kepada orang lain. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk bersaksi di mana saja, kapan saja, ketemu siapapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menggenapi firman Tuhan ini untuk mau menerima panggilan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tempat di mana kita ditaruhkan Tuhan adalah ujung-ujung bumi. Artinya baik itu di rumah, di keluarga, di lingkungan, di sekolah, di tempat bekerja, dimanapun kita ditaruhkan Tuhan, dengan siapapun kita dipertemukan Tuhan. Apalagi kalau misalnya sampai ada orang yang mereka sampai datang kepada kita untuk memohon misalnya penasehat, masukan, seperti itu ada waktu yang paling tepat bagi kita untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong kita dan pasti akan menolong hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau telah menetapkan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, di mana Tuhan taruhkan setiap kami, adalah tempat, adalah kesempatan, adalah waktu di mana kami dapat menjadi saksi Kristus. Perlengkapi kami ya Allah Roh Kudus dengan hadirat-Mu dan dengan segala kapasitas yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat menjadi kesaksian tentang kemuliaan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan, untuk sanggup menyelamatkan setiap kami, menolong setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu, agar kami dapat bersaksi tentang Engkau, baik melalui ucapan kami maupun tindakan kami. Dan perlengkapi kami Bapa, supaya kesaksian kami menjadi kesaksian yang benar, kesaksian yang tidak terbantahkan tentang Engkau dan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kuatkan setiap kami Bapa, agar kami tidak menjadi gentar, tapi menjadi semakin kuat dalam setiap aspek hidup kami, mempermuliakan nama Tuhan dan menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami dan akan terus menyelamatkan kami dalam setiap keadaan dan setiap perkara. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan KPA pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong agar iman kami tidak menjadi iman yang stagnan, tetapi memiliki iman yang terus bertumbuh dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatan kami, memberkati mata usaha pencarian kami, berkati setiap aktivitas hidup kami. Dan kami rindu sekali lagi Tuhan, dalam setiap kesempatan hidup ini kami dapat menyaksikan tentang Engkau kepada orang lain. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Yuk kita terus menjadi saksinya Tuhan dimanapun dan kapanpun, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan melalui kesaksian kita. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.